Baik, selamat pagi, selamat siang maupun malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfred Yang dari kelas Akuntansi Malam 2, semester 6 dari kampus Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia dengan NIM 1911065. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pengaruh current ratio, growth opportunity, tangibility, size, dan debt to equity ratio atau DER terhadap return of asset atau ROA pada perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2020. Rumusan masalah yang terjadi, pertama, apakah terdapat pengaruh CR terhadap ROA terhadap perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2016 tahun 2020. Dua, apakah terhadap pengaruh GO terhadap ROA terhadap perusahaan yang terdaftar BI tahun 2016 sampai 2020. Ketiga, apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap ROA terhadap perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2016 tahun 2020. Keempat, apakah terdapat pengaruh size terhadap ROA terhadap perusahaan yang terdaftar BI tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan yang kelima, apakah terdapat pengaruh DER terhadap ROA terhadap perusahaan yang terdaftar BI tahun 2016 hingga 2020. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, itu cara gampangnya kita tinggal copy paste dari rumusan masalah, kita gantikan nih, apakah terdapat pengaruh, kita ganti untuk menguji. Nah, masukkan selanjutnya X-nya terhadap Y. Di sini sama, pertama untuk menguji pengaruh CR terhadap ROA, yang kedua GO terhadap ROA, untuk menguji tangibility terhadap ROA, untuk menguji size terhadap ROA, untuk menguji DER terhadap ROA. Jadi masing-masing X terhadap Y. Oke, manfaat penelitiannya ini ada dua. Yang pertama itu manfaat praktis. Oke, siapa saja? Ada emiten pada Bursa Efek Indonesia, investor di Bursa Efek Indonesia, dan regulator atau OJK. Kedua, manfaat teoritis itu ada untuk pengembangan teori profitability. Kedua, penelitian berikutnya untuk penelitian selanjutnya. Oke, hipotesisnya. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif CR terhadap ROA? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif GO terhadap ROA? Ketiga, apakah terdapat pengaruh positif tangibility terhadap ROA? Keempat, apakah terdapat pengaruh positif size terhadap ROA? Dan yang kelima, apakah terdapat pengaruh negatif DER terhadap ROA? Oke, ini bisa kita lihat gambarnya. CR terhadap Y1, X2, Y1, X3, Y1. Ini masing-masing. Jadi untuk mengolah data, maaf. Nah, jadi ini. Kita pertama mencari datanya. Data ini kita ambil dari BI, Bursa Efek Indonesia, atau pada annual report. Itu kita cari masing-masing. Nah, seperti ini. Kita cari masing-masing. Oke, per tahun. Direkam juga. Kita lihat. Oke, ini rasio yang kita ambil ya. Nah, ada CR, dividen, IPS. Nah, ini DER, X5-nya, ini ROA, Y-nya. Kita ambil. Ini ada GO, growth opportunity, tangibility, size. Nah, ini kita olah sendiri. Lalu kita rekap ke dalam tabel seperti ini. Ini tabel deskriptif CR. Ini
Kita ambil selama 5 tahun. Selanjutnya ada growth opportunity, tangibility, size, dan dare. Ini kita buat masing-masing tabel. Kita cari rata-ratanya per tahun. Baru cari standar deviasi, maksimal dan minimal. Kita buat semua per masing-masing X, variabel X. Nah, ini tabel deskriptif variabel gabungan. Bisa kita lihat 2016, ini 2017 CR-nya juga ini. Nah, ini kita ambil masing-masing ya. Nah, ini juga per perusahaan. Kita tampilkan datanya seperti ini untuk mempermudah kita ya. Nah, jadi ini ada total semuanya. Dan di sini ini tabel pengaruh X terhadap Y. Ini ada pengaruh X5 terhadap Y, X4 terhadap Y, X3 terhadap Y, X2, ini X1-nya terhadap Y. Lalu, untuk mengolah menggunakan SPSS, maka data yang sudah kita cari di sini, itu kita buat menjadi satu seperti ini. Ini per 5 tahun, cuman kita buatnya per ini 2016. Maaf. Nah, ini per 2016 yang biru. Kita buat per masing-masing X dan Y. 17, 18, sampai 20. Nah, jika sudah didapat data seperti ini, maka kita copy pastekan saja ke SPSS dan menjadi seperti ini. Nah, jika tabel sudah seperti ini, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari uji normalitas. Caranya, kita masuk ke regression, analyze, masuk ke regression, baru masuk ke linear. Baru kita buat Y-nya ke dependent, dan X-nya kita masukkan ke independent. Emiten kita masukkan ke case label. Masuk ke statistik, kita checklist, deskriptif, par and partial, collinearity, Durbin Watson, case wise, kita pilih all case. Continue. Baru masuk ke plot. Sini Y-nya kita pilih yang Z. Separate, kita ke X, dan S receipt kita masukkan ke Y. Ya sudah, kita checklist histogram dan normal probability plot. Continue. Kita masuk ke save. Kita checklist unstandardized dan continue. Jika sudah seperti ini, kita tekan OK. Oke, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini maka muncullah ini normalitas. Selanjutnya, kita mencari absolut. Oke, caranya kita ke transform, ke compute variable. Ke sini kita buat ini absolut. Absolut. Y 1. Oke. Lalu kita tekan yang aritmatik, baru kita pilih yang absolut. Tekan. Oke, kita sudah muncul seperti ini. Maka kita masukkan. Oke, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita okekan. Nah, maka muncullah hasilnya. Oke, selanjutnya
kita mencari len-nya. Ini kan absolut, selanjutnya len. Itu sama, masih ditransform. Compute variable. Kita hapus dulu. Absolut di sini kita ganti len. Oke. Masih sama, cuman di sini kita ganti len. Nah, baru masukkan unstandardized. Nah, baru ini kita harus diakarkan 2. Ya, ini caranya ditekan nih bintang ini, baru kita tekan 2. Oke. Oke, maka muncullah len-nya. Oke. Ini kita masuk ke pembahasan SPSS. Ini ada uji normalitas data. Ini data-data di sini semua kita olah dari pembahasan SPSS yang sudah kita olah tadi. Nah, ini uji normalitas. Jika kita lihat titik-titik tersebut ini yang emiten tadi itu mendekati garis lurus ini, bisa dikatakan normal, tetapi kita tidak bisa bilang itu normal karena tidak sepenuhnya mendekati. Lalu, maka saya menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Ini tes pakai Kolmogorov. Ini hasilnya, ini 0,05 itu di bawah 0,5. Maaf, maksud saya ini hasil signifikan di sini 0,006 itu kecil dari 0,05, maka hasilnya tidak normal. Selanjutnya, uji autokorelasi. Tabel ini kita cari dari tabel Durbin-Watson, bisa kita cari di Google juga ada. Ini kita ambil, ini angka 1,7708 itu dari K5 yang N ke 50. Ini di sini. Nah, ini mengapa? Karena K5 ini kita variabel X kita itu ada 5, dan sedangkan 50 ini adalah jumlah emiten kita dikali berapa banyak tahun yang kita teliti. Jumlah emitennya ada 10 dengan masa selama 5 tahun. Jadi 5 kali 10 adalah 50. Nah, ini rumus ya. Sudah seperti ini 1,7708 kecil dari tabel summary Durbin-Watson-nya 2,001 kecil dari dalam kurung 4 kurang 1,7708. Oke, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari FIF itu lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan ini tidak ada multikolinearitas. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitas. Nah, ini pembahasannya. Kita rangkum. Kolmogorov-Smirnovnya seperti yang saya bilang tadi tidak normal, lebih kecil. Untuk multiko semuanya tidak ada. Dan uji heterosnya di sini bisa kita lihat tidak ada yang lebih kecil dari 0,05. Dan di sini juga ada satu di sini. Uji part di sini. Ini ada heterosnya. Karena 0,12 itu lebih kecil dari 0,05. Baru kita lihat nih uji dengan SPSS ini masih sama, hanya 1 yang signifikan tuh 0. Ini ada uji ANOVA dan determinasi. Dari pembahasan sebelumnya yang sudah saya rangkum, sudah saya jelaskan, mohon maaf. Ini pembahasan rangkuman yang sudah saya buat, yaitu current ratio atau X1 itu signifikan terhadap ROA. Growth opportunity atau X2 itu juga signifikan terhadap ROA. Tangibility atau X3 itu tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan size
itu signifikan terhadap ROA. Dan debt equity ratio atau DER itu tidak signifikan terhadap ROA. Mungkin sampai di sini pembahasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.